Terima kasih untuk teman-teman yang berjuang selama ini dan terima kasih untuk Bapak Anies yang selama ini setia mendampingi kami dan berkolaborasi dengan kami. Inilah Pak, inilah keberhasilan kami Pak. Semoga nanti ke depan untuk kampung-kampung yang lain menular nih Pak, mendapat penghargaan yang lebih banyak dan diakui oleh dunia bahwa kampung Jakarta, bahwa Jakarta adalah yang terbaik. Terima kasih. Itulah. Ya, saya singkat bahwa penghargaan ini bonus. Buat saya penghargaan ini bonus, tapi apa yang kita capai sebenarnya adalah pengakuan bahwa orang-orang miskin yang selama ini dianggap bodoh, selama ini tidak ada di dalam kota ini, selama 8 tahun ke belakang membuktikan bahwa kita ada, kita berkontribusi terhadap kota ini. Dan lewat kepemimpinan Pak Anies kita membuktikan kalau rakyat bekerja sama dengan pemerintah, semua kita bekerja sama, kelas menengah, orang miskin, pemerintah bekerja sama, kita bisa menghasilkan sesuatu. Tidak ada lagi perpecahan, segregasi, begitu tidak ada lagi ya. Dan kita tidak bisa lagi berjuang sendirian orang per orang. Oleh karena itu penting sekali buat kita semua, koperasi mesti kita bangun, mesti kita kembangkan tidak hanya di Jakarta. Dan penghargaan ini sebagai pengingat buat kita semua bahwa ini kerja kita ini belum selesai. Penghargaan ini hanya sebagai pendorong bahwa kita harus terus melakukan dan mengembangkan tidak hanya di Jakarta tapi juga nasional. Kita harus kembangkan dan saya bangga dengan teman-teman sekalian bahwa Jakarta menjadi pelopor koperasi perumahan pertama di Indonesia. Jadi selamat untuk kita semua dan kita ucapkan juga untuk Pak Anies Baswedan dan kita 5 tahun ke depan kerjasama lagi dengan Pak Anies Baswedan sebagai gubernur. Oke. Sampai bingung saya. Oh ya. Sekali lagi terima kasih kepada World Habitat Awards. Saya yang 8 tahun lalu ke sini kayaknya nggak percaya bahwa kampung bisa terbangun lagi. Dan ini hanya mungkin terjadi akibat kerja besar dari seluruh, nggak tahu saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Rujak pun dibantu sangat besar oleh warga kampung, oleh para arsitek, oleh para universitas, peneliti yang banyak memberikan kami saran dan sebagainya. Yang perlu kita sadari hari ini adalah tanggal 25 Agustus adalah Hari Perumahan Nasional. Ini adalah hari di mana Kongres Perumahan kedua di tahun 50 di Bandung, sayangnya bukan di Jakarta, tapi gak apa-apa, tapi yang dapat award di Jakarta. Balik lagi, sorry. Dan di situ ada pidato luar biasa dari Wakil Presiden kita, yaitu siapa? Bung Hatta. Dan Bung Hatta menyatakan bahwa setiap warga itu berhak atas hunian layak. Dan kita bersama-sama, dia tahu sadar bahwa pemerintah tidak akan mungkin menyediakan untuk semua. Karena itu dia mengajak, gak mungkin kami bisa menyediakan semua. Karena itu harus bersama-sama dengan rakyat, dengan semua pihak untuk menyediakan hunian layak bagi semua. Dia bilang mungkin cita-citanya akan tidak tercapai dalam 10 tahun, 20 tahun, tapi beliau percaya bahwa nanti ke depannya pasti akan tercapai. Dan sekarang kita melihat hari ini mulai tercapai. Dan jangan lupa Bung Hatta juga adalah bapak koperasi. Dan di sini kita juga dengan tadi Mas Gugun bilang ini, pertama kali kembali dihidupkan koperasi perumahan setelah mati sekian lama. Dan mari kita hidupkan lagi koperasi perumahan dan jangan sampai mati hingga ribuan tahun lagi. Selamat dan selamat buat semuanya. Luar biasa. Sore hari ini dari saya datang itu bulu kuduk berdiri menyaksikan antusiasme yang luar biasa. Ini bukan sekedar pencapaian yang diakui oleh masyarakat di sini, tapi kita membuktikan bahwa inovasi terobosan yang dikerjakan di Jakarta, di Indonesia bisa menjadi contoh dan inspirasi untuk dunia. World Habitat Award yang diberikan sore hari ini
harus dijadikan sebagai tonggak baru. Perjuangan kita belum selesai. Tadi sampaikan Bu Alisa, belum selesai. Masih panjang perjuangan kita. Tetapi perjuangan yang kita kerjakan selama ini, alhamdulillah, memberikan hasil dan diakui oleh dunia. Tadi ada pesan penting. Di dalam kegiatan ini ada namanya kolaborasi. Ini tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, satu badan, tapi harus dikerjakan oleh berbagai badan. Bekerja bersama untuk tujuan kebaikan. Karena itu secara khusus saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi untuk teman-teman JRMK yang bekerja luar biasa. Rujak Center for Urban Studies, Urban Pur Konsorsium, Koperasi Warga Kampung Jakarta, dan yang tidak kalah penting adalah kesabaran, ketangguhan, ketabahan warga dari Kampung Akuarium ini. Betul nggak? Kalau warganya nggak sabar, nggak tangguh, nggak tabah, nggak jadi nih. Bener kan? Iya. Jadi, dan kami bersyukur, ini prinsip yang kita pegang di pemerintahan. Yang dimiliki oleh pemerintah adalah otoritas. Yang dimiliki pemerintah adalah kekuatan fiskal. Oke? Yang dimiliki oleh warga adalah inovasi, kreasi, pengalaman lapangan, jaringan. Ketika unsur itu dijadikan satu sebagai sebuah kolaborasi, maka dia menghasilkan dampak yang dahsyat seperti yang terjadi di Kampung Akuarium ini. Civil society bekerja sendiri tidak optimal. Negara bekerja sendiri tidak optimal. Tapi bila negara dan civil society kerja kolaborasi, maka hasilnya akan dahsyat seperti sore hari ini kita saksikan sama-sama. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi untuk solusi di tempat-tempat lain di Jakarta, di tempat-tempat lain, di kota lain di seluruh Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, mudah-mudahan dengan diberikan World Habitat Award ini, nanti ada negara-negara lain yang punya masalah serupa, mereka membuat solusi seperti ini sambil mengatakan terinspirasi dari Kampung Akuarium Jakarta, Indonesia. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman semua. Ibu Louis yang saya hormati, Ibu datang jauh dari tempat yang ribuan kilometer dari Jakarta. Kami mewakili, tapi jasa mereka luar biasa. Dan mudah-mudahan ke depan kolaborasi ini bisa kita teruskan. Setuju? Kita teruskan. Ada satu catatan soal koperasi, tadi di garis bawahi. DKI menjadi pertama kali mengakui pengelolaan rumah susun dilakukan oleh koperasi warga, bukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan cara seperti itu, maka harapannya muncul kemandirian dan semua solusi atas persoalan itu muncul dari pengalaman warga, bukan karena pemegang kekuasaan dari negara. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat yang telah terlibat, dan terima kasih saya diundang untuk bersama-sama hadir di tempat ini, jadi saksi atas proses yang membahagiakan ini. Seperti kata Mbak Lisa tadi, Mbak Lisa datang di tempat ini tahun 2016 tidak terbayang, puing-puing di sini, puing-puing, dan kalau ngobrol bukan hanya penuh dengan air keringat, tapi air mata juga mengiringi. Hari ini masih ada air mata,
tapi air mata haru, bukan air mata duka seperti yang tahun 2016. Selamat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan foto bareng dulu di depan, nanti yang lainnya menyusul.